Selamat pagi, salam sejahtera. Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat, selalu berkah dan selalu dalam lindungannya. Terima kasih Bu Suci sebagai pemateri atas kehadirannya. Bu Suciati dari CLKD-nya Kecamatan, Ketua saya kalau di lingkungan kelurahan dan kecamatan. Mari kita mulai, yaitu Bapak berdiri untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya, lanjut Mas PKK, lanjut Mas Lansia. Dilanjut dengan Mas Lansia. Sang Pengasih
Doa selesai. Masih ingat dengan salam tangguh lansia Bapak Ibu? Masih. Monggo yang kenceng, yang semangat, biar lansia itu lebih sehat, lebih semangat. Salam tangguh lansia bagaimana? diabetes itu babynya kecil dan ibunya gitu ya dia. Dan kalau kita diperiksakan secara dini, dia bayinya akan mengalami stunting atau mengalami kelainan apa sindrom, namanya sindrom. Jadi diabetes mellitus itu penyakit yang mengeringkan atau tidak buruk. Kering-kering sedap ya. Sebenarnya kalau segala penyakit itu mesti ada obatnya atau ada larangannya, pantangannya harus kita jaga. Dimulai dengan diri kita sendiri. Ya, apa itu diabetes mellitus? Diabetes mellitus atau kencing adalah penyakit di mana kadar gula apa bu? Darah lebih normal. Kalau saya ini katanya kalau darah saya kan enggak cuma 70 paling tinggi gitu loh. Enggak puasa 70, kalau puasa darah saya itu 60. Jadi kadang saya bertanya pada dokter kenapa asam urat saya rendah, darah saya tapi kolesterol saya ini akan mendekati 200, 160, 160. Itu yang biasa kan. Oh kalau gula darahnya rendah biasanya orangnya pemikir. Iya. Kalau gula darahnya tinggi apa bu? Makanan. Terus apa lagi bu? Keturun? Ada pola itu biasanya suka nongkrong minum-minuman. Jadi gue ngopi gak kosong enak kok ya. Udah ngopi ya. Waktu tes dari ibunya normal sebelum sarapan gula darah itu normal 70 80 ml ya. Kalau sudah lebih 100 namanya diabetes. Kalau posisi saya sebagai contoh ya, saya 70 berarti normal. Saya terlalu rendah, saya dinginan. Kalau saya itu, kalau terasa kalau badan saya dingin itu saya itu saya, karena saya kan punya 60 mah, saya perlu minum air
bulan. Sebelum tidur ada 2 jam setelah makan di bawah 140 mg atau diameter itu normal. Jadi kalau ibu cek, oh aku sudah itu 140 normal. Tapi kalau sudah 180 sudah diabetes. Ya, gula darah satu itu di bawah 200 atau di lebih 200 itu sudah diabetes. Sudah mulai penyakit mulai ekotnya. Terus sering kencing apa lagi bu? Ngantuk kan? Next mbak. Ngantuk apa lagi mbak bu? Gula darah ya toh. Jadi usia 40 ke atas lumayan dan gula darahnya kita cek. Kehamilan dengan gula darah tinggi, melahirkan anak BB-nya lebih dari 4 kilo. Tapi kalau sudah penyakitnya apa bu? Mengikuti apa tidak bu? Itu bawaan dari next mbak. Ketumbuhan. Kalau ketumbuhan ada yang putus kena gula darah, ada yang tidak gula darah. Ada. Karena setelah kena gula darah artinya apa? Berarti kita akan lurus. Karena kita kena gula darah. Ya bu ya. Berarti kalau kena gula darah kurang berapa bu? Kurang berarti enak, nasinya tidak dibakar, si gulanya tidak dibatasi, karbonnya tidak dibakar. Terus pokoknya mana enak. Terus dol ya. Kontrol ya. Ya, dol. Aku boleh sekali makan kok uang tuh. Bawa gitu ya. Nggak pernah ngantuk. Udah selesai siapa? Oh, Pak Purna tuh nggak ngantuk lah bu. Yang saya darah itu kalau sudah naik tinggi, kita itu nggak makan aja, bungsu aja sudah tidur ya. Seperti teman kita kan ada ya, diajak apa gitu tidur. Yang berarti masih tinggi. Dia saya tanya, bu, kenapa Pak masih ya? Turun cek gula darah tinggi, gula darah sampai 400. Ya waktu itu tadi. Jadi kalau betul-betul kita cek dulu ya. Yang satu apalagi buat berdarah, yang kita cek ada juga. Terus ada kolesterol. Kalau diabetes, penyakit diabetes akan menimbulkan bertujuh penyakit contoh jantung, stroke, ya, ginjal, semua penyakit yang kena keturunan karena kita diabetes. Insulin kita ini sudah terganggu, ginjal kita terganggu. Jadi penyakit autoimun pasti masuk. Next, faktor resiko diabetes yang bisa dirasakan penyakit jantung. Ya, riwayat penyakit jantung, hipertensi, ini caranya apa? Tekanan darah. Berapa belas tekanan darah di sini bu? Ini berapa? Tinggi, ya. Ya, semua kalau penyakit kalau sudah di saraf jaga saraf jaga darah kita kan memproduksi dari darah yang kotor ya biar darah menuju darah yang bersih untuk memompa jantung. Kalau darah kita kotor jantung kita pasti terganggu. Dari bilik ini ada jantung, bilik kanan, bilik kiri, jantung memompa jantung. Kalau darah kita tekanan darah kita pasti kan darah kita terganggu. Kalau ibu sudah apa bapak atau ibu sudah apa itu langsung cek ke puskesmas atau ke dokter. Itu akan dicek tekanan darahnya dan jantung. Biasanya terganggu karena darahnya tidak bisa terpompa. Makanan tidak seimbang, makanya tinggi gula, sedangkan
yang terus pokoknya lebih gitu ya. Kayaknya namanya musim panas pasti mati. Tapi kalau sudah apa musim hujan terus kayak belewan aja nggak berangkat. Apalagi pantangannya kalau misalnya gula darah itu apa? Mangga. Ya, mangga itu terus kalau mangga itu pantangan diabetes. Buahnya diabetes cuma pengen sembuh itu. Oh, buahnya keluar sama kemana? Ya Bu, ya. Gejala penyakit diabetes tadi apa? Sering buang air kecil, pipis, memiliki energi sedikit aja terasa kencing. Kalau malam ke belakang, ke wiwi, dan katanya orang terus pedol gitu. Ya nggak pas. Pasti kita cek dulu apakah kita kena gula. Kalau dos tidak boleh gitu Bu. Takutnya kita kena diabetes. Terus cepat lapar. Kalau nggak cepat lapar itu biasa orang tua itu biasanya males makannya dan sehat Bu. Makan kayak secukupnya, makan biasanya nggak ada diabetes. Kalau sudah terlalu sibuk ya makan biasa di warning. Pasti kena sering haus. Tahu kalau pernah sering haus ya, kalau sering haus kalau musim kepanasan gini nggak apa-apa. Madu ke mobil terus kemudian dingin kan dingin dulu namanya ada AC jadi ada orang kok keren gitu ya kan. Itu harus digoreng juga, hati-hati kita cek. Terus berat badan turun secara drastis. Kalau kita biasanya badan kita 60, orang-orang 50, 60, oh jenis yang tidak sih namanya biasa. Ibu satu jenis itu juga harus diingat dan di warning ya Bu. Takutnya diabetes. Itu diabetes takut. Diabetes itu yang sangat takut yang menakutkan ada diabetes itu dua yang ada borok. Ada penyakitnya itu ya. Itu sebenarnya borok itu bakteri. Bisul hilang timbul. Bisulnya di mana Bu? Biasanya yang sering kali kalau kena diabetes bisulnya biasanya di pantat atau di kaki. Tidak bisul di sini. Tapi biasanya di pantat dan di kaki, sela-sela gitu ya, sela-sela gitu. Pokoknya diserang di sekitar sini. Karena gula kan semuanya turun. Banyak kalau kena gula darahnya tinggi, biasanya kakinya menggila. Kita baru dapat IBSI, ya, mesti punya apa? Kena bikin nyamuk kita baru nggak sembuh tambah kita akan gitu ya Bu. Next. Kesemutan biasanya kakinya tebel, geringingan, nggak mari-mari. Jika pokok-pokoknya itu balik nggak hilang. Sering kesemutan. Nah, itu harus lebih waspada. Kemudian itu kabut sih nggak mau sudah dikasih kacamata ya Bu. Tapi masih kacamata kabur, aku sih pakai gitu ya. Takutnya juga dulu dikatakan aja beratnya sama apa gula darah. Kenapa kita berobat apapun pasti yang dicek itu gula darah. Mau operasi aja gula darah juga dicek. Takutnya kalau gula darahnya naik kita dioperasi kita luka nggak sembuh. Segala penyakit itu jadi tanya tes apa tekanan dan gula darah pasti itu mudah mengantuk. Ya yang terakhir tadi mudah mengantuk. Kita sejak ngomong sejak pengajian, sejak ke gereja tekan begitu ya. Siap ya, lanjut. Tuh. Jadi kata-kata ekspektasi ini wanita, laki-laki mesti kata-kata pasti antara apa? Siapa tadi? Perut ya? Bawah. Cuma kata-kata cepat pegel, cepat lelah,
Kalau kita evaluasi nggak apa-apa, ya. Tapi kalau apa kita nggak makan-makan kok belum mulai sejak hari masih kalau dari kayak nggak tahu sehat ya. Mana-mana jalannya pun sehat itu. Amin. Alhamdulillah. Kita doanya kalau doanya yang sehat dan nggak usah dikain angka banyak. Buat apa namanya kalau dia sehat ya itu ya cek ke dokter sana, kita ke sini. Iya kan anak 37 sudah bahagia. Next. Jadi nggak usah perlu kalau sudah tua. Kita bergaul dengan teman sesama usia, bergaul dengan sesama apa komuni apa akibat jika penyakit guna tidak diatasi? Apa bu? Amputasi itu jalan terakhir. Kalau penyakit kita kan merambat ya kita pertama driji apa? Merokok itu aku kok gak duwe jempol lah gitu ya. Merokok ya disembuhkan biasanya ada tempat untuk membersihkan luka dia. Ini diabetes ya, tulis klinik pembersih luka diabetes. Tapi lama-lama itu sudah habis. Bisa sembuh. Kalau yang kronis langsung menghitam seperti teman saya hitam satu kubus sudah dipotong. Dia kan dipotong naik kursi roda. Ternyata yang luka kena sekitar daerah ini karena banyak bisu. Padahal mama dia kan HRT-nya bagus bu. Sekali kena dia makan si pola. Memang pola hidupnya juga makanya kan enak ya. Keturunan juga dia keturunan sampai kakaknya yang pertama itu mengalami kebutaan. Ya, jadi ada faktor genetik, ada juga faktor makanan. Nah itu yang membawa ke makan. Akhirnya di usia juga yang saya kan sudah 56 ya, saya meninggal 52 jam meninggal. Karena diabetes sudah dipotong pada hari itu, sudah dipotong tapi sudah jalanan ya, kita meninggal itu jalanan. Kerusakan ginjal biasanya kalau sudah kronis merusak ginjal kita akhirnya apa? Cuci apa cuci dalam. Ya karena insulin kita tidak bisa memproduksi darah yang bersih, makanya harus dicuci. Yang pernah masuk rumah cuci darah bu? Pernah masuk rumah cuci darah? Suami bu, dia kayak kok gitu bu, satu kamar gitu, kotak gitu. Antri bu, buat anak muda kenapa cuci darah? Sering begadang, sering nongkrong di gira, minum-minuman yang sakit-sakitan ya, teh segala teh. Ya pokoknya itu pada gulanya tinggi. Sekarang di rumah sakit itu coba ya cuci darah. Makanya sekolah-sekolah mengadakan tes gula darah setiap di sekolah masing-masing remajanya di tes gula darah karena remaja kita pola hidupnya sudah berantakan, malam dibuat siang dibuat malam karena sudah ada ya beda dengan kita ini besok tuh masih sehat. Apa gini anak udah sekarang umur 40 ini saya ayo lah jangan aku harus lupain gitu ya bu ya. Iya kenapa sekolah juga ya tidak gitu. Jadi bersyukur kalau kita ini sebagai orang tua kalau sekarang kan gen Z ya pola pikirnya beda dengan hidup kita ya. Apa kita kebutaan stroke tadi sudah dijelaskan kebutaan terus keturunan kesadaran. Jadi penyakit diabetes itu semua penyakit keturunan ke bawah itu akan berakibat fatal. Next mbak, mencegah bisa dicegah enggak bisa.
dulu suntik, mau paham aja bisa Enak. Sekarang ada mereka masih mulai ada jalan ini kali ya. Nah, gula darah. Mungkin kalau gula darah di mana? Karena kalau pasien gula saya titik gula darahnya. Ya, alhamdulillah. Terus pemeriksaan mata. Ada pemeriksaan mata masuk di posyandu? Nanti kita usulkan supaya dimasuki dengan pemeriksaan mata. Jauh ya. Ini untuk pengurus lansia Anggrek. Kalau sekolah lansia Anggrek, kalau punya ID itu tolong ya Pak dimasukin ID atau FB. Ya, supaya bisa dilihat kegiatan posyandu, kegiatan selantang itu kita masukkan ke mana media sosial. Kemarin saya lagi di Jawa Timur di Provinsi Jawa Timur, selantang Pasuruan itu sudah dapat pembinaan dari Bapak Menteri yang sekarang. Karena selantang selaku Poktan, ini Poktan Bu. Poktan yang saya bina adalah BKL, Bina Keluarga Lansia, BKR, Bina Keluarga Remaja, BKB, Bina Keluarga Balita, dan UPPKA. UPPKA itu sama dengan jualan-jualan UMKM. Itu sama sekarang di bawah kementerian. Ini Poktan ini di bawah kementerian. Kalau posyandunya punya Pemkot di bawah naungan tugas. Tapi kalau selantang Sidaya Lansia Berdaya itu di bawah kementerian. Jadi kementerian itu membawai 4 Poktan. Apa sih bilang? Pembinaan selantang, pembinaan BKB atau SOTH itu kalau tidak diperlihatkan ke media tidak akan terlihat. Kemarin bantuan dari Pak Menteri sekolah selantang Jatahun disuruh lansia berdaya gurunya seperti kartu mas lansia. Perlunya apa Bu? Itu yang bisa menyanyi kita buat grup paduan suara. Kita upload ke seragam biasa nggak mungkin kita kegiatan selantang paduan suara. Mungkin Bu Ana selaku pengajar, oh ini yang suara B, ini suara C, agak di upload. Jadi kegiatan selantang tidak pembelajaran seperti ini. Belajar dengan pengurusnya sendiri nggak apa-apa Bu. Ayo. Dewi, bapak-bapak, bapak-bapak, kita upload. Jadi dari semua kegiatan itu orang-orang sekitar seluruh Indonesia akan tahu. Oh, mungkin selatan Anggrek ternyata. Kalau nggak diupload, nggak ada yang tahu. Yang tahu cuma saya dan kecamatan dan lurah. Yang punya sama di dinas, kalau saya di dinas. Tapi kalau nggak pasti ya nggak. Ini selantang banget kalau pokoknya kegiatan perempuan ini, gitu ya. Iya itu kita upload sebagai tagar. Tadi kasih tagar Bu ya. Tagar selantang, apa? Anggrek. BKKB Jawa Timur Poktan, BKFB, KL gitu ya. Kasih tagar. Biar orang tahu BKKB Komisi biar tahu. Itu aja catatan dari saya. Mungkin akhirnya siapa? Monggo nanti di Bina Keluarga Lansia ya. Lanjut next. Nah, kedar. Yeah. Dia dijajar atau tidak jadi fisik olahraga. Tidak boleh stres. Dia kemarin itu kalau penyakit itu adanya orang tidak boleh stres, tidak harus bahagia. Ngomong kalau dia menyanyi akan stres. Bapak tunggu ngomong seperti gak banter-banter. Ngomong setuai ngomong nyanyi. Apa perlu? Kita itu tidak akan stres. Memang itu apa itu Juli itu ya. Ini sih
sulit. Kita kan bahagia di situ, tapi nggak ganggu, nggak masalah yang gitu ya Bu ya. Kita pasti ke karaoke dengan anak-anak. Yang mau nyanyi gitu ya, bahagia. Intinya bahagia itu aliran darah kita itu loh enak ya. Rasanya kok bahagia sih itu enak, ya Bu ya. Berdoa juga enak. Kalau sumpah dalam apa, nah itu ya Bu ya. Sumpah dalam pangganya itu kan sumpah kayak gitu. Ya Bu kita dulu kita kopi, hati kita nggak bahagia, tetap kasih ke bawah dari rumah. Boleh ngopi, kalau orang masih mana benar anak muncul kan ya, tetap bahagia rasa kita tidak bahagia. Jadi kan kendalikan stres dan hormon stres. Jadi anak pada dari lanjut tes. Oh, jadi itu. Kegiatan ini Bu berlangsung sampai bulan November ya. Nanti mungkin di minggu depan dari ada kegiatan senang untuk dia mungkin ya. Saya dapat membaca apa namanya itu cakra ya. Materi saya baca. Oh ya, udah punya materi oke. Jadi ikuti terus karena untuk S1 ini kita dibutuhkan S8 dari kita S1 itu untuk diri kita sendiri, untuk lansia sendiri. Jadi diajari mencegah penyakit, diajari senam, karena untuk lansia ini. Nanti di S2 di tahun 2026 nanti ini S2 sudah Bu. Saya sudah nanti kita belajar lagi kita S2 itu lansia dengan keluarga supaya kenapa lansia belajar sekolah lagi supaya lansia ini orang tua ini semua dihargai oleh anak-anak dan dicuci kita tidak di bagaimana supaya dihargai kita nanti belajar di sini semua ada di pembelajaran S2 itu ya nanti pembelajaran S3 apa dengan masyarakat guru hukum seluruh desa yang bersosialisasi dengan orang tua. Bagaimana orang tua itu menghargai kita sebagai para lansia. Karena kita tidak dihormati. Cara pandang orang-orang terhadap lansia tidak dipandang sebelah mata. Orang paling bersama, gitu ya. Kita itu menghargai orang tua. Jadi kita itu harus bermanfaat, ya Bu ya. Caranya mana? Ya kita kumpul. Melihatkan bahwa kita ini berdaya Bu, berdaya Bu. Masih lorong dan kumpul-kumpul. Jadi bulan kita punya sempat untuk anak apa tanggung-tanggung dan tanggung ya ngajari dibuat komputer ya begitu. Oh ya nanti diatur ya Bu ya. Nanti saya nanti laporan kantor dia tahu. Di sini kalau jelek, tolong di ke dinas akomodasi kasihkan saya sertifikat saya. Iya, itu ya. Jadi kalau laporan saya nggak bisa laporan di provinsi. Itu yang sudah jelek, nggak tahu dari kan nasional. Gitu. Mungkin materi saya sampai di sini. Ada yang perlu ditanyakan monggo. Kalau misalnya gula itu boleh minum makan buah naga? Enggak, buah naga. Kalau buah naga itu kan enggak, yang penting enggak dikasih gula loh, bukan biasanya. Nah, kalau buah naga itu bagus Bu, menurunkan darah, Kalau gula ada buah naga ya. Kalau minum kebanyakan jangan dikasih gula. Yang memberatkan itu yang jus pakai gula. Saya kalau jus pakai gula, yang pakai gula itu biasanya itu saya jus itu loh apa? Tomat. Wortel. Saya kan ada campuran dari sama lemon sama jeruk, jadi saya terasa karena wortel itu agak langka ya Bu. Saya bersama tapi kalau saya suruh minum mau tapi dikasih teh lemon karena agaknya madu. Tapi madu juga kebanyakan akan terkena gula. Iya. Jadi harus selalu
untuk mengoplos apa tuh? Panas dan gula. Panas itu kalau pas itu racunnya akan tercampur di di air. Ada plastik itu dilihat langsungnya. Kalau sering terpapar panas itu jangan diminum. Mesti baunya bau plastik itu sudah enggak. Makanya orang kok bau plastik karena sudah terpapar panas. Jangan sering-sering minum yang terpapar panas. Kenapa? Ya, langsung kalau memang punya air itu di suhu kan makin segar. Kalau punya tubuh panas jangan lihat di untuk kalian panas. Pasti yang itu rasanya seperti plastik. Nah, itu ya ini dari saya seperti itu. Kalau saya beli yang dengan langsung dibawa ke rumah. Kalau jualan juga jangan ditaruh di panaskan. Kalau orang minta ada air, jangan terpapar panas, gitu ya. Bu, kalau tadi kan katanya salah satu gejalanya untuk gula darah itu kalau habis makan ngantuk gitu ya. Tapi kalau habis makan siang ngantuk itu wajar ya? Makan siang loh Bu, makan malam ya? Ya. Kalau makan siang kita kan sudah aktivitas kita dari pagi kalau kita sudah di dapur, capek, makan. Mesti kan terlihat kalau sering-sering bawaannya kan ngantuk ya. Bawaannya ngantuk kalau maksudnya tidak terkontrol sih nggak apa-apa. Kita kan ngantuk, karena lelah, itu udah bukan diambil. Tapi kalau sudah pagi wis ngantuk, belum sarapan itu wis ngantuk. Atasi harapan kalau ngantuk. Ya, ada loh. Orang tua cepat ini anaknya kene ngantuk. Ya Bu, gitu ya. Efek kopi sama diabetes itu apa? Soalnya kita kalau nggak kopi minum. Oh ya, bukan sebenarnya bukan kopinya. Gulanya. Gulanya. Iya, kalau kopi makanya saya juga kopi loh saya, tapi saya tidak pernah kopi manis. Saya tuh cuci kopinya pahit, hitam, terus warnanya bukan. Saya tuh mau nggak pakai gula. Saya tuh kalau dengan suami saya kan awet day, kalau dia masih belum pensiun itu awet day. Yang bilang kerja itu awet day. Saya bukan kopinya pahit. Kalau masih, kalau dia mau yang manis, saya itu pakai itu yang apa? Bubuk atau bu? Iya, itu baru kasih teman saya memang kopi apa itu yang mahal-mahal. Saya malah kembali. Perutnya saya lupa yang pakai krim itu ya. Saya kembali. Tapi kalau kopi pahit itu bisa mengingat. Apalagi coba. Ya. Kenapa? Ya, itu. Tidak ada hubungannya ya Bapak, kopi karena punya gula bukan. Yang hubungannya itu karena gulanya. Bapak saya juga pernah diabetes sampai sekarang 80 masih sehat. Kopinya pahit. Enggak, ini ada senam ya Mbak? Ada senam lansia ya? Oh, penyakit yang ada nomor Mbak, next. Ternyata dalam diri manusia itu penyakit itu tidak cuma satu ya. Begitu banyak. Seperti contohnya tadi diabetes bisa mengakibatkan stroke. Saya stroke karena diabetes, tapi saya stroke kalau tensi tinggi. Ya, tensi itu hampir 200. Kemudian saya berat stroke. Dan ternyata saya mulai melihat dunia kedokteran ini makin maju, penyakit manusia itu makin kelihatan, dan umur manusia bukan tambah pendek. Jadi saya bukan pesimis, tapi saya punya kesimpulan yang agak sedikit miring. Banyak dokter bukan menambah orang umur panjang, tapi umur rata-rata pendek. Ternyata banyak penyakit. Seperti saya misalnya, saya lansia, bergadang itu bukan karena diabetes itu, tapi karena lansia itu susah tidur. Iya betul, lansia itu masih susah tidur. Nah,
Saya minta ke dokter obat tidur, dikasih obat tidur, saya minum itu tidak langsung tidur, tapi tidurnya itu karena genetik itu tidak saya aktivitas malah ngantuk gitu. Yang kan kelelahan itu bisa ngantuk, dan kedengaran makan dan ngantuk yang kita beraktivitas. Anak kecil aja, anaknya udah baru lahir. Time namanya time itu kan capek lah. Iya. Kemudian saya tanya itu ke dokter saraf, dok, saya dengar-dengar dari teman-teman kalau pakai BPJS itu jangan dikasih obat yang BPJS. Bagaimana dok kalau saya diberi obat di luar? Mungkin dokter itu akan tersinggung dengan kata-kata saya. Lalu jawabannya, kalau bapak itu mau lagi, saya kasih obat di luar. Mungkin dalam pikiran si dokter itu, oh bapak kesini pakai BPJS, nggak tahu diri itu, mungkin begitu. Jadi saya berpikir kok, ya seperti itu, apalagi mentalitas orang yang kerja. Saya pergi ke dokter, penyakit apa saja bisa ditangani oleh dokter itu. Yang seperti di luar. Kalau di luar negeri, kalau saya berobat misalnya ke dokter ini, oh bapak itu penyakitnya ini, lebih baik ke dokter itu. Ya, ada spesialis. Ya. Jadi, ada yang umum cuma perkiraan. Ada kalau oh obatnya diabetes tinggi, oh obatnya jantung ya, oh obatnya kolesterol ya. Jadi namanya kan poliumum ya. Tapi kalau memangnya kalau di Indonesia memangnya obatnya tanpa gluten ada uang ya Pak ya, kan kita kan jual, ada dokter jual obat ya, berdasarkan dengan farmasi. Kalau di luar negeri itu ya, kita Kemudian itu katanya orang-orang kaki kiri ini itu adalah jantung kedua. Nah, saya pernah ketika dilihat kemudian darah itu dari kaki kiri tidak bisa langsung kembali. Artinya oleh dokter jantung, karena dokter jantung itu juga saya dilasan kaki ini, oh sakitnya bukan main. Maksudnya supaya darah-darah itu lancar. Katanya kalau dibiarkan nanti bagian kaki itu akan menjadi hitam. Telapak ini kan salah satu ada di telapak kan, nanti titik-titik yang darahnya apa menyumbang darah yang hitam itu kan kalau tidak dilakukan dari darah akan pak panas akan berkait begini. Kalau masalah penyakit beda dengan negara-negara seperti China ya Bu ya. China memang bukan dari dokter. Kalau China ini dari apa Bu? Dari tabib. Yang meramu makanya orang Cina itu biar sembuh umurnya ratusan tahun sehat. Anak-anaknya lebih berharga. Makanya orang tuanya masih sepuh. Terus tua diterima beresis karena supaya awet di hidup. Obatnya bukan tergantung dari dokter, tapi dari dari suhu, ramuan-ramuan ginseng, ramuan-ramuan yang ada di yang bikin obat. Itu obatnya beda dengan kita farmasi pasti pakai obat ini. Makanya seperti pepatah orang Jawa itu nggak sembarangan ngomong Jawa sih zaman dulu. Iya dong, zaman dulu ibu kita itu rambut ada masih di kita karena pakai satu perkurang ya Bu. Iya, beda. Jadi seiring dengan kemajuan zaman, oh di desa itu kemudian kan saya. Jadi jangan berputus asa bahwa kita masih sehat, itu ya. Mungkin kami di sini aja ya. Saya senang
dan sehat ibu sehat. Ya, kok sombong Bu? Saya kan lupa Bu. Banyak ansi ada yang kok ganting ngomong tambah sari, kok pelosok, saya gitu Bu. Karena kan bisa bersuci semua gitu ya. Oh saya Pak tambah sari jalan keluar tempat sayanya. Oh saya pelosok gitu ya Bu. Itu pesan saya kalau ketemu saya untuk menenang. Kalau banyak teman banyak saudara, membuat kita lebih sehat. Jangan bikin hati kita itu bermusuhan, otak kita itu tidak ada habisnya mikir musuh ya, balas dendam. Yang suka ya kita bebas enak, lagu gitu ya. Itu oke yang mau ya Bu ya. Penyakit itu karena hati. Katanya satu ya. Katanya satu lagi. Iya. Kalau gula stevia itu sehat apa enggak? Gula stevia itu kan gula produk-produk ya. Sedikit manis ya. Ada yang dari apa itu yang misalnya kok gula pengajan, gulanya sebenarnya tidak bagus. Yang gula yang tidak bagus itu yang gula yang ada di teh. Ya, itu kalau saya lihat produknya teh botol, teh foto, teh apa, gula yang diambil itu gula yang besar-besar begini lebih yang di pabrik gula itu yang masih coklat. Bukan yang sudah masih kristal putih. Saya bilang itu gula buat apa? Buat pabrik teh. Kalau sudah dikemas, gula stevia atau gula yang lain itu yang diambil seperti yang itu sudah diproduksi. Memang manis, tapi manisnya bukan gula-gula yang kita ya seperti gula buatan pabrik. Asli gula yang berpabrik itu adalah gula tetes itu ya Bu. Kalau sudah direkomendasi oleh dokter minum gula ini itu sehat ya. Iya. Karena waktunya sudah agak siang, saya mau bergeser ke Gading. Saya mohon pamit. Wassalamualaikum, selamat siang Ibu Bapak, sehat selalu. Terima kasih. Nuhun. Saya tutup ya Bapak Ibu. Terima kasih atas kehadirannya. Sampai ketemu di hari Selasa minggu depan. Semoga selalu sehat. Dan kita bisa bertemu dan berkumpul lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan. Salam lansia tangguh.